Makanya saya bilang, mereka sekarang ini memang Pak Pen, saya pikir ya Pak Pen ya, Pak Pen ini kan ya, minta maaf saja, Pak Pen ini akademiknya tinggi Pak. Nggak layaknya Bapak diskusi sama mereka Pak. Pemirsa bisa nonton Pak. Bapak pemirsa bisa tahu Pak, siapa Pak Pendeta Morowali. Dan selama ini mereka bertanya sama saya pikir Pak Pendeta Morowali, aduh sama mereka ini, aduh nggak ada apa-apanya Pak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, dan insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, saya mendapatkan momen lucu antara pendeta MYM yang dengan Bom ya, pendeta Bom, yang dimana pendeta Bom ini ngadu dengan pendeta MYM ya. Ngadu curhat ya, sampai menangis-nangis, mewel-mewel gitu ya, dan dia ketakutan domba-dombanya ataupun perpuluhannya dan juga donasinya itu kabur, lenyap ya. Ya, dia mencari aman, mencoba untuk mencari gandengan ya. Untuk berpeluk-peluk mesra macam teletabis begitu ya. Karena memang sesungguhnya Bom itu semalam memang tidak bisa menjawab atas pertanyaan Akhi Zuma ya, tapi karena memang ya inilah Kristen ya. Jadi memang mereka ini ya wajib yang harus pandai bersilat lidah, pandai memutarbalikkan fakta, pandai membuat fitnah, nah itulah kafir. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Kemarin saya dimasuki oleh Zuma ya, Zuma yang cuma tahu mulut besar Pak. Mungkin kemarin ada nonton ya. Saya ajak Zuma itu, Zuma kan masuk. Dia bertanya tentang dua Zuma. Saya kasih komen. Iya. Saya kalau maksud saya begini Pak Pen, kalau bisa suatu saat saya join dengan Pak Pen, kita hajar mereka Pak. Jadi saya sudah tahu kuncinya. Mereka ini kan selalu mengaku bahwa mereka yang punya hak untuk membahas Alkitab. Nah kemarin waktu Zuma masuk di channel saya, dia masuk karena dia sudah tahu saya akan balik tanya dia tentang Alkitab, Bible. Saya tidak pernah menyinggung pertanyaan tentang kitabnya mereka. Karena mereka ini umat cengeng Pak, umat cengeng Pak. Jadi kita harus hati-hati. Mereka sengaja, mereka memang mengincar kami yang hamba-hamba Tuhan semua. Mereka termasuk Bapak juga harus hati-hati, jangan sampai karena mereka maunya mengambil mereka bangga kalau mereka istilahnya menjerat kami ini. Makanya kami harus hati-hati selaku hamba Tuhan karena mereka memang incar, minta maaf saja, mereka memang mencari kami ini. Nah, jadi dia masuk kemari bertanya tentang dua Tawarik 13 ayat 22. Nah, dia punya pertanyaan itu saya sudah tahu Pak. Itu saya sudah siapkan semua karena masalah Aido kan itu kan kakeknya Zakaria ya kan. Nah, kita semua ya kita sekolah kita tahu lah, itu semua kita sudah tahu belajar. Nah, pada waktu dia bertanya, saya bertanya begini Pak. Karena dia kan orangnya kan merocos Pak. Mulut cerewet kayak lebih daripada perempuan. Nah, saya tanya dia begini Pak Pen, Anda bertanya saya dalam dua Tawarik, ya dua Tawarik 13 ayat 22, apa maksud saya begini, supaya kita H2H, dia bertanya saya Alkitab, kita juga balik tanya dia Pak di dua Tawarik, gitu loh, supaya kita diskusinya enak kan. Bapak pengajar, saya juga pengajar ya, kami kan biasa di gereja kan ada namanya kan kami istilahnya ada pengajaran, dan pengajaran itu contoh kayak macam Trinitas itu di sekolah kuliah kita kan satu semester Pak, itu nggak sembarang kita menjelaskan Trinitas. Nah, Zuma ini bertanya, sementara saya baru mau bicara, bilang Zuma ayo kita dialog sudah, istilahnya H2H kita bicara enak. Tapi Zuma ini menghindar karena dia sudah tahu prinsip saya nggak mau ganggu imannya,
Dia bertanya saya di Alkitab, saya juga bertanya dia di Alkitab. Karena dia selalu kan gembor-gembor bahwa dia adalah ahli Alkitab. Dia punya hak untuk membahas Alkitab. Ini kan kurang ajar, Pak. Kurang ajar orang ini. Nah, makanya saya bilang, sudah. Kau bertanya saya di 2 Tawarik, pertanyaan saya cuma simpel. Yang tulis 2 Tawarik itu siapa? Kalau andai kata dia menjawab ya tadi itu paling langsung saya bertanya, siapa yang mengkanonisasi 2 Tawarik itu? Siapa penulisnya? Siapa yang mengkanonisasi sejarah itu? Nah, kalau dia umpamanya menjawab, berarti kita masuk dalam diskusi. Kan begitu, Pak. Itu baru kita mulai masuk dalam diskusi. Kalau andai kata dia tidak tahu, untuk apa kita mau diskusi, Pak? Sama aja kita diskusi dengan tembok, Pak. Nah, itu yang selalu dia menghindar, dan dia berkata bahwa ayo, kamu ayo, Google. Nah, mereka ini kan cuma tahunya bilang begitu, Google, karena mereka memang umat Google. Begitu ya, Pak Pen ya. Jadi saya sayangkan sekali kemarin ya, bukannya apa. Nah, ini yang di live chat juga ini kan kadang-kadang kita punya sesama Kristen, mereka mengatakan bahwa ayo Pak Bobom, ayo hajar. Nah, kita ini kan berbeda dengan seorang pendebat. Kalau pendebat itu tembok pun dia hajar. Nah, kalau kita ini kan selaku hamba Tuhan yang mau ajarkan kasih bagaimana. Jadi kita nggak bisa langsung orang yang kasar sama kita langsung jadi orang kasar. Nggak bisa, Pak. Itu juga bukan panutan buat kami. Tapi kalau kita menghajar mereka dengan cara pemberitaan firman Tuhan, tapi dengan ajaran keras, sesuai dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Nah, kita harus mengajar mereka dengan makanan keras. Kalau semua ini memang, Pak, saya pikir, Pak Pen, nggak usah lah, Pak Pen ini kan orangnya yang nggak kelas, Pak Pen, nggak usah lah. Biar aja pendebat yang hajar dia itu gak ada ilmu, Pak Pen. Makanya kemarin saya waktu Pak Pen diskusi, apa macam riva, nggak usah, Pak. Makanya saya undang, sekali-sekali kita ngobrol lah di channel saya, Pak. Ya, kita lihat, mereka tuh kayak macam kemarin kan Ustadz Kainama masuk di channel saya. Nah, dia dengan sopan. Nah, kami ini kan hamba Tuhan, Pak. Gak mungkin meskipun dia penghujat, gak mungkin kami hamba Tuhan kalau orang datang dengan sopan, shalom, saudara. Gak mungkin saya bilang, kamu ini penghujat, kamu. Gak bisa, Pak. Kita ini kan hamba Tuhan, masa kita mau ajak nanti orang bilang, wah ini Kak, orang Kristen mengajarkan kasih begini, gak bisa, Pak Pen. Makanya saya bilang, mereka sekarang ini memang, Pak Pen, saya pikir ya, Pak Pen ya, Pak Pen ini kan, ya, minta maaf saja, Pak Pen ini akademiknya tinggi, Pak. Gak layaknya Bapak diskusi sama mereka, Pak. Pemirsa bisa nonton, Pak. Pemirsa bisa tahu, Pak, siapa Pak Pendeta Muriwali. Dan selama ini, mereka bertanya sama saya pikir, Pak Pendeta Muriwali, sama mereka ini, nggak ada apa-apanya, Pak. Bapak sangat luar biasa menerangkan mereka secara akademis, tapi ya namanya botol, Pak. Ya botol ya begitu, Pak. Nggak bisa terima. Ditanya lain, jawabnya lain, Pak. Ditanyanya ke Medan, larinya ke Malaysia sana, Pak. Yang Pak Bom, ya. Shalom, damai sejahtera, Pak Pen dan Pak Bom nih, Pak Pen. Ya, silakan. Iya, Pak Pen, cuma salam-salam saja, Pak Pen. Saya dari dulu kepingin mau minta nomornya telepon Pak Pen. Boleh kah? Shalom, Pak Pen. Boleh kah? Ya, silakan, ini Pak Bom. Ya, shalom. Shalom, Pak Pen. Putus suaranya, sinyalnya Pak. Kurang bagus, kan? Ya, shalom. Suara saya kurang bagus. Iya, jelas suaranya. Suaranya baik, Pak Pen. Suaranya bagus. Iya, itu. Ya. Iya, Pak Pen. Saya boleh minta nomor telepon Pak Pen di private chat, Pak? Boleh? Di setiap video saya itu ada deskripsi, dan di deskripsi video itu ada nomor WA GKTR, Pak. Bisa kontak saya melalui itu, tidak apa-apa. Nanti diteruskan kepada saya, bisa. Boleh Pak Pen. Iya, kemarin saya ada sedikit nonton dialog Pak Pendeta Henry Tan. Itu bukan Wanesa saja, Pak. Kemarin kan itu hanya orang bodoh itu. Dia nggak mewakili kekristenan, Pak Pen. Saya pernah hajar dia ya, saya pernah ajak dia diskusi, saya hajar dia ya.
Itu orang itu nggak ada ilmu Pak, bikin malu. Kalau dia tidak mewakili Kristen itu saya pikir Pak ya. Itu orang itu memang nggak ada ilmunya sama sekali. Dan saya pikir kita gak usah pusing Pak, kita justru berdosa. Biarlah kita cari jiwa aja orang itu. Orang itu nggak perlu Pak. Saya udah layani dia udah 2 kali. Sesuai firman Tuhan 1-2 kali aja kita kasih tahu. Ya udah, biarlah Tuhan jamah dia. Bagi saya dia bukan seorang pendeta Pak. Bukan seorang pendeta dia. Pertanyaan yang sangat gampang ya dari saudara kita yang itu saya pikir pertanyaan itu apabila kita ada di zamannya Romawi, saya pikir semua anak-anak Tuhan pasti menjawab dengan gampang. Karena di dalam Matius 26 ayat 31 kan Yesus berkata, malam ini semua akan tergoncang imanmu. Karena aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Nah ini kan sudah jelas dinubuatkan dalam kitab Nabi Zakaria 13 ayat 7. Itu sudah jelas. Dan saya pikir para kadrun ini, kemarin saya dimasuki oleh Zuma ya. Zuma yang cuma tahu mulut besar Pak. Mungkin kemarin ada nonton ya. Saya ajak Zuma itu, Zuma kan masuk. Dia bertanya tentang dua Zuma. Saya kasih komen. Iya. Maksud saya begini Pak Ben, kalau bisa suatu saat saya join dengan Pak Ben, kita hajar mereka Pak. Jadi saya sudah tahu kuncinya. Mereka ini kan selalu mengaku bahwa mereka yang punya hak untuk membahas Alkitab. Nah kemarin waktu Zuma masuk di channel saya, dia masuk karena dia sudah tahu saya akan balik tanya dia tentang Alkitab, Bible. Saya tidak pernah menyinggung pertanyaan tentang kitabnya mereka. Karena mereka ini umat cengeng, Pak. Umat cengeng, Pak. Jadi kita harus hati-hati. Mereka sengaja, mereka memang mengincar kami yang hamba-hamba Tuhan semua. Mereka termasuk Bapak juga harus hati-hati. Jangan sampai karena mereka maunya mengambil mereka bangga kalau mereka istilahnya menjerat kami ini. Makanya kami harus hati-hati selaku hamba Tuhan. Karena mereka memang incar, minta maaf saja. Mereka memang mencari kami ini. Nah, jadi dia masuk kemarin bertanya tentang 2 Tawarik 13 ayat 22. Nah, dia punya pertanyaan itu saya sudah tahu Pak. Itu saya sudah siapkan semua karena masalah Aido kan itu kan kakeknya Zakaria ya kan. Nah, kita semua ya kita sekolah kita tahu lah. Itu semua kita sudah tahu belajar. Nah, pada waktu dia bertanya, saya bertanya begini Pak. Karena dia kan orangnya kan merocos Pak. Dulu cerewet kayak lebih daripada perempuan. Nah saya tanya dia begini Pak. Anda bertanya saya dalam 2 Tawarik. Ya 2 Tawarik 13 ayat 22. Maksud saya begini supaya kita H2H. Dia bertanya saya Alkitab. Kita juga balik tanya dia Pak di 2 Tawarik. Gitu loh. Supaya kita diskusinya enak kan Bapak pengajar, saya juga pengajar. Ya kami kan biasa di gereja kan ada namanya kan kami istilahnya ada pengajaran. Dan pengajaran itu contoh kayak macam Trinitas itu di sekolah kuliah kita kan satu semester Pak. Itu nggak sembarang kita menjelaskan Trinitas. Nah, Zuma ini bertanya sementara saya baru mau bicara bilang Zuma ayo kita dialog sudah. Istilahnya H2H kita bicara enak. Tapi Zuma ini menghindar. Karena dia sudah tahu prinsip saya nggak mau ganggu imannya. Dia bertanya saya di Alkitab, saya juga bertanya dia di Alkitab. Karena dia selalu kan gembor-gembor bahwa dia adalah ahli Alkitab. Dia punya hak untuk membahas Alkitab. Ini kan kurang ajar Pak. Kurang ajar orang ini. Nah makanya saya bilang, sudah, kau bertanya saya di 2 Tawarik, pertanyaan saya cuma simpel. Yang tulis 2 Tawarik itu siapa? Kalau andai kata dia menjawab ya tadi itu paling langsung saya bertanya siapa yang mengkanonisasi 2 Tawarik itu? Siapa penulisnya? Siapa yang mengkanonisasi sejarah itu? Nah, kalau dia umpamanya menjawab, berarti kita masuk dalam diskusi. Kan begitu Pak? Itu baru kita mulai masuk dalam diskusi. Kalau andai kata dia tidak tahu, untuk apa kita mau diskusi Pak? Sama aja kita diskusi dengan tembok Pak. Nah, itu yang selalu dia menghindar dan dia berkata bahwa ayo kamu ayo Google. Nah, mereka ini kan cuma tahunya bilang begitu Google karena mereka memang umat Google.
Begitu ya Pak Pen ya. Jadi saya sayangkan sekali kemarin ya, bukannya apa. Nah ini yang di live chat juga ini kan kadang-kadang kita punya sesama Kristen, mereka mengatakan mau ayo Pak Bobom, ayo hajar. Nah kita ini kan berbeda dengan seorang pendebat. Kalau pendebat itu tembok pun dia hajar. Nah kalau kita ini kan selaku hamba Tuhan yang mau mengajarkan, ajarkan kasih bagaimana. Jadi kita nggak bisa langsung orang yang kasar sama kita langsung jadi orang kasar. Nggak bisa Pak, itu juga bukan panutan buat kami. Tapi kalau kita menghajar mereka dengan cara pemberitaan firman Tuhan, tapi dengan ajaran keras, sesuai dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Nah kita harus mengajar mereka dengan makanan keras. Kalau semua ini memang Pak, saya pikir Pak Pen, nggak usah lah Pak Pen ini kan orangnya orang ya nggak kelas Pak Pen, nggak usah lah, biar aja pendebat yang hajar dia itu gak ada ilmu Pak Pen. Makanya kemarin saya waktu Pak Pen diskusi, aduh apa macam riva, aduh nggak usah Pak. Makanya saya undang aduh sekali-sekali kita ngobrol lah di channel saya Pak. Ya kita lihat, aduh mereka tuh kayak macam kemarin kan Ustadz Kainama masuk di channel saya. Nah, dia dengan sopan. Nah, kami ini kan hamba Tuhan, Pak. Gak mungkin meskipun dia penghujat, gak mungkin kami hamba Tuhan kalau orang datang dengan sopan, shalom, saudara. Gak mungkin saya bilang, kamu ini penghujat, kamu. Gak bisa, Pak. Kita ini kan hamba Tuhan. Masa kita mau ajak nanti orang bilang, wah ini Kak, orang Kristen mengajarkan kasih begini. Gak bisa, Pak Pen. Makanya saya bilang, mereka sekarang ini memang, Pak Pen, saya pikir ya, Pak Pen ya. Pak Pen ini kan ya minta maaf saja, Pak Pen ini akademiknya tinggi Pak, nggak layaknya Bapak diskusi sama mereka Pak. Pemirsa bisa nonton Pak, Bapak pemirsa bisa tahu Pak siapa Pak Pendeta Muriwali. Dan selama ini mereka bertanya sama saya pikir Pak Pendeta Muriwali, aduh sama mereka ini, aduh nggak ada apa-apanya Pak. Bapak sangat luar biasa menerangkan mereka secara akademis, tapi ya namanya botol Pak, ya botol ya begitu Pak, nggak bisa terima. Ditanya lain, jawabnya lain Pak. Ditanyanya ke Medan, lari. Kamu ini yang dimana pendeta Bobom ya curhat dengan pendeta MYM ya, curhat dengan pendeta Muriwali, yang dimana Bobom menangis ya, mewel-mewel di sana, terus membuat apa fitnahan ya, curhat begitu ya, karena memang ya itulah kafir. Kita dikata umat Google, sementara mereka sendiri ketika berdebat pun mereka tidak tahu mana ayat yang tengah dipertanyakan, mana ayat yang berkesinambungan dikala Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, lalu di mana letak korelasinya, yang dimana otoritasnya itu Yesus alaihissalam di dalam Bible itu pernah mengaku Tuhan, sehingga orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan ya. Jadi di sini semua sekelas pendeta Bobom yang mengaku ahli kitab ternyata bahlul kitab, kan begitu ya. Oke, demikian saja kamu ini yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir